Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini Kamis 3 Februari 2022 diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman-Nya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, persekutuan Kristen merupakan satu dari banyak wadah untuk memuliakan Tuhan atas pengasihannya. Di dalam wadah tersebut, di dalam persekutuan tersebut, masing-masing orang percaya akan membangun suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan dan dengan sesama. Agar hubungan dengan sesama terpelihara dengan baik, maka setiap anggota persekutuan itu hendaknya melakukan sesuatu yang berguna dan yang membangun. Dengan demikian, setiap anggota akan merasa dikuatkan, akan merasa diberkati, dan akan merasakan sukacita yang penuh. Di tengah-tengah persekutuan indah itu, Tuhan akan memberikan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang bersumber dari satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Bila jemaat atau bila anggota dari persekutuan tersebut menggunakan berkat-berkat yang dia terima bagi kemuliaan Tuhan, maka gereja itu akan sungguh-sungguh mengagumkan. Namun akibat dari kehidupan ini yang sungguh sangat duniawi sekali, persekutuan Kristen acap kali diwarnai dengan konflik sehingga tujuan gereja tidak tercapai. Disinilah fungsi roh begitu penting dalam pembentukan dan perjalanan gereja di dunia ini. Roh adalah kuasa yang menggerakkan murid, yang menggerakkan semua orang percaya, umat Tuhan untuk menyatakan, untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan. Hanya dengan kuasa roh, maka orang-orang percaya akan dimampukan mengungkapkan imannya kepada Yesus Kristus. Roh akan memberikan aneka karunia, seperti yang Paulus sampaikan pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Setidak-tidaknya ada 9 daftar karunia, antara lain berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan penyakit, mukjizat, nubuat, membeda-bedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkannya. Di berbagai atau di ragam karunia yang dimiliki jemaat yang diberikan oleh roh, sungguh-sungguh menjadi suatu kekuatan bagi persekutuan orang-orang percaya jika dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya jika tidak, maka karunia-karunia yang dimiliki oleh masing-masing anggota persekutuan boleh juga akan menimbulkan kesombongan, iri hati, perselisihan, dan berakhir dengan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik, jika tidak disyukuri dengan baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, roh yang memberikan karunia itu kepada masing-masing anggota persekutuan, masing-masing warga jemaat, hendaknya haruslah disyukuri dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab semua yang diberikannya itu berguna untuk keutuhan dari wadah persekutuan itu sendiri. Maka kita sebagai orang percaya harus benar-benar bersyukur atas semua berkat atau anugerah yang Tuhan limpahkan bagi masing-masing kita. Ragam berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita saat ini. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan berbagai macam talenta. Talenta antara saya, antara Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Itu karunia roh, itu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Semuanya itu ketika kita kelola dengan baik akan memperlengkapi diri kita sendiri. Begitu juga dengan akan memperlengkapi bagi banyak orang, berguna bagi banyak orang. Maka masing-masing kita akan memperlengkapi persekutuan kita untuk menjalani kehidupan ini dan sesuai dengan kemuliaan Tuhan.
Maka perlu kita sadari, masing-masing dari antara kita, ketika kita menyadari semua yang dianugerahkannya itu, kepintaran, kekuatan, kekayaan, dan berbagai macam talenta, bukan karena kita, tetapi bersumber daripada roh, satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang atas pemberian Allah. Buat apa kita saling bermegah? Buat apa kita saling menyombongkan diri? Maka sebaliknya, ketika kita menyadari bahwasanya itu semua adalah pemberian Allah melalui satu roh yang sama, Roh Kudus, maka nyatakanlah dengan rasa syukur, maka perbuatlah semuanya itu untuk saling memperlengkapi, untuk saling menguatkan, untuk saling memampukan. Maka gereja yang benar, gereja yang sesungguhnya menjadi nyata oleh karena diri kita masing-masing, oleh karena persekutuan kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan oleh rohnya itulah maka kita dapat mengaku dan mewujud nyatakan buah dari pengakuan, buah dari iman yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Selamat menjalani hari yang Tuhan berikan, selamat mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ingat, menyatakan Yesus adalah Tuhan dengan mensyukuri dan dengan mau saling berbagi bagi satu sama lain, kita selaku anggota persekutuan orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan. Engkau masih memberikan satu hari yang baik bagi kami, sehingga kami dapat melangkah untuk menikmati perjalanan kehidupan kami. Sejenak kami sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mempunyai kekuatan yang berarti untuk mengakui bahwasanya semua yang ada pada kami adalah daripada Engkau. Maka kuatkan kami untuk dapat memanfaatkan itu semua menjadi berkat bagi sesama, supaya dari antara satu dan yang lain kami merasakan sukacita yang daripada-Mu, bukan bermegah atas itu semua. Terima kasih Tuhan, terima doa dan persembahan kami. Amin.